Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Sud, sebelumnya nama anak Fadil. Saya ada sedikit pertanyaan karena kemarin sempat bertemu sama salah satu teman anak, yaitu dia sebagai pedagang emas, Ustaz ya. Uh, Dia kemarin saya sempat menanyakan kepada beliau harga emas karena saya ada rencana waktu itu untuk menjual emas ya, Ustaz. Setelah itu uh, beliau menjawab harga sekian, cuman dibayarkan misalkan saya mau menjual di hari Rabu, dia mau dibayarkan di hari Jumat. Saya ngomong kelihatannya jual beli emas tidak boleh, harusnya terbiadin, kata dia. Nah, dia katanya sudah menanyakan ke salah satu ustadz, katanya diperbolehkan karena alasan bisnis. Nah, apakah ini pernyataan betul atau tidak? Wallahu a'lam. Coba Ustadz barangkali bisa dikasih pencerahan. Dibolehkan kalau alasannya karena bisnis? Iya, betul katanya. Ya, baik. Jadi dibolehnya karena bisnis ya. Sebetulnya kalau kita lihat tadi, Maaf, Ustadz, apa potong? Karena bukan karena bisnis, karena perputaran uang, Ustadz. Karena dia kan tidak memumpuni untuk menampung begitu banyak, makanya dia istilahnya dipakai antrian lah kasarnya seperti itu. pakai antrian. Uh, Karena mungkin perputaran keuangan beliau mungkin ya, atau gimana. Makanya di situ saya sempat lanjut, saya menahan untuk ini nggak jadi. Ya, baik. Ya. Uh, Tadi kita sudah tahu penjelasan para ulama bahwa asal hukum jual beli itu adalah dibolehkan. Ya. Jadi sebetulnya kalau tidak ada dari pelarangannya, boleh aja kita mau ngapain, boleh tukar-menukar. Ini kan kita menukar harta kan, kita menukar uang dengan emas. Nah, berarti yang perlu kita ketahui, ada nggak sih sebetulnya dalil larangan Nabi SAW? Nah, ini yang kita coba cari tahu. Ternyata ada ya hadis yang dijadikan para ulama sebagai larangan Nabi untuk menjual emas dengan uang itu tidak tunai, harus tunai. Karena Nabi mengatakan dari sahabat Ubadah bin Samit, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW mengatakan az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wal syairu bil syairi wal tamru bil tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Nah, ini dirincikan Nabi SAW, ternyata ada larangannya. Nah, Nabi mengatakan apa? Ketika kalian akan menukar emas dengan emas, maka disyaratkan harus sama dan harus tunai, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan di akhirat di sini, ya, ketika kalau jenisnya berbeda, maka terserah kalian dalam penukarannya, mau lebih, mau kurang, itu nggak ada masalah. Tapi caranya idza naya dan biyadin, apabila harus tunai. Nah, kemudian dalam hadis ini, para ulama kita berbeda pendapat apakah bisa disamakan dengan emas dan perak dalam ucapan Nabi ini, disamakan hukumnya dengan yang lainnya, ya, yang serupa. Nah, ternyata mazhab Zohiri mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena mazhab Zohiri tidak ada istilahnya kias. Ya, kias itu apa? Menganalogikan sesuatu yang sama dengan hukum yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis. Nah, itu tidak bisa, kata mazhab Zohiri. Tapi jumhur ulama selain dari mazhab Zohiri mengatakan boleh. Jadi asalkan dia betul-betul sama, maka hukum yang sama itu berlaku sama dengan yang disebutkan dalam hadis. Nah, sehingga ya para ulama mengatakan apabila memang ada kesamaan, hukumnya sama. Dan memang begitu ya pendapat yang kuat bahwa berlaku kias. Nah, maka yang menjadi permasalahan sebetulnya dalam ucapan Nabi emas dan perak itu apa yang sama dengan emas dan perak. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa ya dalam emas dan perak ini maknanya yaitu dinar dan dirham. Ya.
maknanya dinar dan dirham. Sehingga dinar dan dirham itu merupakan alat tukar di masa Nabi, ya. Maka dengan demikian semua alat tukar uang itu berlaku dengan ucapan Nabi emas dan perak. Maka di sini disyaratkan, ya, apabila menukar karena sama-sama alat tukar, maka emas alat tukar, ya, ditukar dengan uang, maka di sini syaratkan Nabi harus tunai. Nah, itulah dalil ulama yang mengatakan bahwa emas dengan uang itu kalau ditukarkan harus tunai. Kalau tidak tunai berarti bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jadi masalah, ya, itu merupakan sudah ijma para ulama dahulunya, ya. Ijma sepakat para ulama bahwa tidak boleh menukar emas dengan mata uang kecuali harus tunai. Ternyata dan, ya, kemudian kalau emas dengan emas harus sama dan harus tunai. Nah, ternyata Syekhul itu ijma para ulama. Ternyata ada pendapat yang dianggap aneh, yaitu syaz, menyelisihi ijma. Yaitu pendapat Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa kalau emas itu bentuknya perhiasan, boleh ditukar dengan bentuknya dinar murni, itu berbeda beratnya. Ini pendapat Syekhul Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Alasan dalilnya Syekhul Taimiyah mengatakan karena perhiasan itu, ya, dia sudah ada unsur jasa manusia, jasa pembentukan. Nah, sehingga tidak murni lagi emas. Sedangkan kalau dinar itu masih emas murni, ya. Jadi kalau emas perhiasan itu kan sudah dibentuk, ada bentuknya, bentuk khusus, itu kan sudah ada jasanya tuh. Nah, boleh berbeda. Nah, begitu juga perhiasan itu kadang-kadang ada campuran lain. Nah, tidak murni emas, sehingga boleh. Nah, pendapat ini dianggap aneh. Kenapa? Karena jelas-jelas ada hadis Nabi yang melarang bahwa kalau emas dengan emas itu harus sama. Dalil yang melarang itu salah seorang sahabat pernah dia membeli kalung yang ada permatanya, ya, setelah perang Khaybar, nah, dengan harga 12 dinar. Kemudian setelah dia pisahkan permatanya, ternyata emas pada kalung tersebut lebih banyak daripada uang 12 dinar. Ya. Maka ketika itu dia bertanya pada Nabi, ini boleh nggak ya? Dia katakannya, Rasulullah, saya beli kalung, ada permatanya, saya tukar dengan 12 dinar. Ternyata, ya, lebih banyak emas pada beratnya daripada di 12 dinar. Maka Nabi mengatakan la tubah hatta tufassal. Tidak boleh. Nah, dilarang Nabi, tidak boleh dijual hingga dipisahkan dulu. Nah, dari ucapan ini dipahami oleh para ulama bahwa larangan Nabi tidak boleh dijual harus pisah dulu, maksudnya supaya sama beratnya. Nah, inilah dalil bahwa emas itu, ya, baik bentuknya perhiasan maupun bentuknya uang dirham itu harus sama dan harus tunai. Nah, sekarang ternyata MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwa, ya, emas di zaman kita bukan lagi sebagai uang, ya, bukan alat tukar lagi. Maka MUI mengatakan, ya, karena dia bukan uang, maka bukan lagi komoditi riba, sehingga boleh saja kita membeli emas itu seperti kita membeli mobil, boleh mencicil, boleh tidak tunai. Nah, inilah pendapat MUI. Ya, pendapatnya tadi mengambil fatwa Syekhul Taimiyah yang mengatakan apabila dia sudah menjadi benda seperti perhiasan, maka boleh tadi tidak menjadi tidak lagi berlaku hukum komoditi ribawi, boleh berbeda tadi. Nah, tapi fatwa MUI ini tidak sama dengan fatwa Syekhul Taimiyah. Apa perbedaannya? Kalau MUI membolehkan juga membeli emas yang murni emas, bukan perhiasan, ya. Murni emas pun boleh kita tukar dengan uang tidak tunai. Nah, ini ternyata tidak sama pendalilannya dengan fatwa Syekhul Taimiyah.
Nah, kemudian MUI beralasan bahwa ya bukan lagi sebagai uang di zaman kita sekarang. Nah, alasannya adalah komoditi riba itu adalah uang. Nah, maka bantahannya Nabi tidak mengatakan dinar, Nabi mengatakan adalah emas. Sehingga dengan ucapan Nabi emas ini sampai hari kiamat pun emas tetap menjadi komoditi ribawi. Sedangkan uang itu hanya ijtihad para ulama, bukan ucapan Nabi. Ya, para ulama berfatwa mengatakan disamakan dengan emas adalah mata uang. Nah, maka tidak bisa dong yang ucapan Nabi kita hapus, kita pakai ucapan fatwa ulama sebagai dalil riba. Nah, ini tentu sangat lemah. Makanya kalau kita lihat fatwa-fatwa ulama internasional itu tidak membolehkan, hanya MUI yang membolehkan. Boleh beli emas dengan mencicil. Coba aja lihat, nggak ada yang membolehkan. Baca fatwa-fatwa ulama internasional itu tidak membolehkan. Maka ya perbedaan ulama ini memang dari dulu sampai kapanpun para ulama akan selalu berbeda pendapat. Tapi kita ya harus berusaha, ya Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalilah pada Allah dan Rasul. Maka wallahu ta'ala saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan tidak boleh, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh beli emas dengan tidak tunai. Begitu. Jelas Pak Fadil? Jadi bukan unsur, nah itu yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bisa dipahami. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Oh,